Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Rabu Mubarok. Insya Allah Rabu Mubarok ini akan mengisi setiap hari Rabu kegiatan hari Rabu kita di KUA Budungan ya. Rabunya bahasa Jawa, Iya. Indonesia. Eh, Mubaraknya Arab. nggak Arab apa-apa. Indonesia. Nggak Campuran. apa-apa, itu gabungan. Biar cair aja suasananya Oke. ya. Jadi nggak terpaku terlalu Terlalu formal. formal. Nah, pada hari Rabu ini kita akan membicarakan masalah Madin, yaitu Iya. Madrasah Diniyah, tentang sejarah berdirinya. Kemudian di dalam sejarah berdirinya itu ada awal berdirinya, siapa yang mendirikan Madin, kemudian sampai berapa muridnya, terus kegiatan apa aja yang dilakukan di Madin itu. Terus nanti yang terakhir ada pesan-pesan dari Guru Madin itu sendiri ya. Iya. Yang ini yang saya mau uraikan itu adalah Madin yang jenengan, Madin Sabto Argo. Kira-kira awal berdirinya Madin Sabto Argo itu seperti apa? Monggo diceritakan. Baiklah sahabat, selamat berjumpa kembali di channel apa tadi Mbak? Rabu Mubarak ya. ya. Kegiatannya para penyuluh Mm-mm, di hari Rabu. Rabu, khususnya bidang Apa? Nggak usah dikasih bidangnya, menyeluruh aja, kita mewakili aja itu. perwakilan dari penyuluh hari Rabu ya. Iya. Ya. Baiklah, saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya Madin Sabto Argo. Iya. Dari nama dulu ya, Mbak. Iya namanya. Nama Madin Sabto Argo itu saya itu terinspirasi dari tokoh pewayangan yang namanya itu loh, Begawan Abiyasa. Itu kan punya pertapan atau padepokan namanya Sabto Argo. Nah, kenapa kok Sabto Argo? Karena memang diceritakan dalam pewayangan itu Sabto Argo itu letaknya di pegunungan, di bukit yang bernama Sabto Argo. Nah, Sabto itu sendiri bermakna 7 dan Argo itu gunung. Jadi dikelilingi gunung-gunung, terus di situ ada bukit yang dinamakan Argo itu, apa? Sabto Argo itu. Nah, di rumah saya itu, di tempat saya, Madinnya itu ya seperti itu lokasinya. Jadi di tempat Madin kami itu terletak di sebuah bukit. Dan di bukit itu dikelilingi oleh beberapa bukit, ada jumlahnya 6. Makanya saya itu juga menamakan sebuah Madin atau lembaga saya itu bernama Sabto Argo. Oh iya. Jadi terinspirasi dari Tokoh Begawan pewayangan. Abiyasa itu ya. Iya, Mbak. Terus kok bisa, apa istilahnya, Anda berpikir oh saya mau mendirikan Madin gitu. Itu dari individu atau gimana, langsung rembukan gitu terus membentuk? Enggak, itu awalnya itu kan ada seorang santri. Ya. Itu ujuk-ujuk itu moro ngoten. Lah, untuk minta diajari baca Iqra, kemudian baca Quran, itu intinya itu. Terus akhirnya pada tahun 2018 itu kan ada santri 2 itu datang. Saya ajari ya, kegiatannya baca Iqra itu saja, sama saya latih untuk ngapalin doa-doa, niatnya puasa, niat sholat, bacaan sholat itu. Terus lambat laun dalam jangka 1 tahun itu kok muridnya bertambah. Nah, dengan seiringnya bertambah murid itu, saya itu gerenang-gereneng, istilah Jawanya ya Mbak ya. Gerenang-gereneng itu apa? Ngomong-ngomong ya. Iya. Nah, saya itu ngomong-ngomong sama ayah saya. Nah, itu
gini, Pak, iki Madine niki pun anu toh, niki sing ngaji kok tambah, iki mbok yo digekne jeneng madrasahe, ngoten. Iya. Akhirnya dikasih nama itu oleh ayah saya. Jadi yang menamai Madin itu sebenarnya ayah saya. Lah anu ae, lek ngono nak, iki nggone dhewe iki kok ya ning gunung lek cara ning pewayangan kok cocok karo apa letak strategisnya yang diceritakan di tokoh pewayangan Abiasa itu. Iya. Nah, itu akhirnya dicetuskan nama itu. Gitu kan. Jadi ayahnya ya punya Iya. pemikiran dinamakan ini aja. Ayah saya yang menamai. Kemudian terbentuk Madin. Iya. Kemudian kalau Anda mendirikan Madin itu dananya dari mana, Mas? Apa dana pribadi? Oh, itu Orang dana pribadi. Ya nama saja, buat nama kan cukup mengadakan apa? Nglumpukne wali murid, wali santri itu, santri-santri dan lingkungan setempat serta tokoh-tokoh agama yang ada di wilayah saya dan juga ada dari pihak pemerintah desa itu saja. Dan itu acaranya ya pas bareng pada waktu Maulud Nabi. Ya, jadi ngepas nih. Ngepas nih, akhirnya ya itu kita ngumpulin warga sekitar untuk memberi nama itu. Ya gitu aja. Terus awal-awal berdirinya Madin Sabto Argo ini kira-kira muridnya ada berapa? Muridnya itu sejumlah kalau nggak salah dulu itu 8, Kak. Masih 8 orang. 8 itu sudah saya anggap banyak karena kan banyak itu maknanya lebih dari 1 kan ya. Iya. Terus kemudian bertambah gitu ya. Okay. Terus kegiatannya yang dilakukan di Madin Sabto Argo itu apa aja? Kegiatannya ya belajar keagamaan. Tapi ya pada waktu itu masih terfokuskan untuk baca dan tulis Al-Quran, baca Iqra itu. Terus seiring berjalannya waktu kan santrinya banyak di tahun 2019 kan saya kasih nama itu ya. Nah terus pada waktu itu nggak tahu sih kenapa kok malah akeh ngono mbak santrine seiring berjalan waktu bertambah tahun. Akhirnya 2019 itu kurang lebih sekitar 22 kalau nggak salah Mbak. Apa 23 itu. Saya nggak ingat ini. Nah, itu akhirnya saya golongkan jadi 2 kelas itu pada waktu 2019. Kelas 1 2 atau kelas AB gitu? Iya, kelas maksudnya ya pokoknya dipisah dari loro lho Mbak. Itu yang kecil-kecil itu yang masih Iqra itu masuknya ya TPQ gitu. Oh, kelas TPQ. Kelas TPQ difokuskan baca tulis Iqra, Khot, Imla itu. Terus yang besar-besar itu sudah saya kasih pelajaran yang ada di madrasah seperti yang ada fikihnya itu. Termasuk kitab yang diajarkan tuh fikih. Fikihnya itu mengacu pada mabadi fikih itu. Pengenalan awal gitu. Iya. Terus kira-kira suka dukanya jenengan jadi guru Madin itu apa? Ya kalau sukanya itu kita itu kan senang. Senang ketika apa? Senang ketika kita itu melihat santri-santri itu ceria di usianya yang tahapnya masih proses belajar itu apa namanya ya sudah musimnya zamannya itu sudah kayak gini sudah tua itu anak-anak masih mau belajar agama itu senang terus kita dampingi kita itu ya melihat senyumnya, tingkah lakunya yang lucu, ya kadang ada yang tukaran sama temannya, ada pula yang ngompol itu kan masih PAUD SD itu ada yang masih ngompol gitu loh Mbak. Kalau ngompol itu siapa yang bersihin? Ya kita. Jadi saya itu punya
teman dua pada waktu itu. Wah. Awal-awal itu namanya ya berjuang kan Mbak ya. Ya kita harus pokoknya lembut dan pokoknya lemah lembut lah mengenalkan pelajaran Islam itu kepada anak-anak itu dengan santun dan menyejukkan gitu. Terus kita dalam kondisi apapun itu kita senang, maksudnya ketika kita dari pekerjaan yang begitu banyaknya, kan saya juga ngarit pada waktu itu ngarit terus ada apa pelihara ayam, terus kadang ya kerja sampingan itu kan. Jadi waktunya dibagi. Lelah itu ya. Setiba di rumah itu kan ya melihat anak-anak itu rame, terus saya itu melihat anak itu loh Mbak, guder itu apa bahasa Indonesianya? Guder. Ya, bercanda dengan teman-temannya, terus guyon-guyon itu saya itu ikut senang. Merasa menjadi apa ya? Lelahnya itu hilang gitu loh. Lelah lah istilahnya. Itu sukanya. Nah, dukanya ya kadang ada anak atau santri itu kan yang greget nih Mbak ya. Kalau diajarin bacanya ini tetap aja bacanya mereka beda. Suruh baca ba, tetap aja ba gitu. Kan orang terus kadang itu malah ada yang lucu, diajarin itu malah ngajarin ustadznya. Itu kan lucu enggak? Tapi enggak marah itu malah. Gimana itu cara meredam emosinya? Meredam emosinya itu ya. Kadang-kadang saya itu Mbak, saya itu punya apa ya? Nasihat untuk diri saya sendiri, pengetahuan untuk saya sendiri. Seberapapun nakalnya, belisnya atau sulitnya kita mentransfer ilmu kepada anak itu, saya itu membayangkan walaupun bagaimanapun payahnya atau nakalnya anak itu, besok dialah yang menuntun aku ke surga. Saya itu jadi jadi saya bayangkan, iki masya nakal ning dunya, tapi inilah celengan saya di akhirat. Remnya itu ya, biar nggak marah itu remnya ya. Gitu Mbak. Terus ini kan menghitung waktu juga berjalan terus ya. Kira-kira kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini itu apa? Ya, kesimpulannya untuk bahasan pada waktu atau kesempatan ini, kita itu jangan lelah-lelah untuk memperjuangkan Islam, terutama di jalur pendidikan. Nah, itu saya dulu pernah dipesan oleh guru saya, kiai saya itu, sesibuk apapun kerjaan Anda, apapun profesi Anda, sempatkanlah, luangkanlah untuk menyampaikan ilmu Allah itu. Jadi ya itu, alhamdulillah saya punya jalan Mbak ternyata. Jika kamu ingin bahagia, maka mengajarlah. Ternyata letak kebahagiaan untuk apa? Profesi mengajar itu, khususnya bidang keagamaan, itu terasa enggak? Kalau kiai-kiai itu mungkin barokahnya itu loh yang dimaksud. Nah itu. Jadi bahagia, kalau ingin bahagia, kata guru saya, sempatkan untuk mengajar. Dan ternyata ya benar Mbak itu. Intinya itu tadi ya. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita bikin podcast. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman penyuluh yang lainnya juga. Dan mungkin kita bisa isi acara lagi di lain kesempatan. Khusus hari Rabu gitu. Khusus hari Rabu. Oke. Kita tutup aja ya. Enggak apa-apa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Rabu.